Udah, tadi menteri tak apa. Halo semuanya, pendengar Jejak Pendidikan Nusantara. Hari ini kita akan menelusuri salah satu bab menarik ya, teman-teman ya. Dalam sejarah bangsa ketika pendidikan bukan hak semua orang, apalagi untuk perempuan. Nah, di sini kita bersama Mas Raffi dan Mbak Nadia akan berbicara tentang awal abad ke-20 saat Belanda memperkenalkan kebijakan yang mereka sebut politik etis atau politik balas budi. Nah, ke Mbak Nadia dulu deh. Istilah balas budi nih menurut Mbak apa sih? Istilah balas budi itu kedengarannya menarik banget ya, apalagi pada saat itu dimana memang setiap kolonial yang menjejaki jejak mereka di wilayah Nusantaranya memang meninggalkan kesan yang cukup manis kedengarannya, seperti politik balas budi itu sendiri. Nah, namun yang kita tahu faktanya itu politik balas budi itu sendiri adalah di mana politik yang memiliki dua makna, ya betul. Memiliki dua makna yang dimana bisa emang berarti kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa politik balas budi itu memang secara Besar. Iya betul. Secara garis besarnya tuh memang kebijakan yang diatur untuk mensejahterakan, entah itu dari segi pendidikan ataupun dari segi perekonomian. Namun di lain sisi itu ada pisau tajam yang dimana dengan adanya kebijakan itu akan malah memperburuk atau malah mempersulit masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia pada masa itu. Berarti politik sangat manis ya? Iya betul, kedengarannya betul manis. Ya, coba kita lihat dari pandangan Mas Raffi yang gimana? Nah, betul sekali apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Nadia. Artinya kan tadi kan disampaikan kalau misal itu kan seperti buah pisau tajam kan. Nah, pisau tajam itu artinya nanti dari pendidikan masa politik itu nanti akhirnya akan melahirkan kayak tokoh-tokoh nasional, tidak hanya seperti yang kayak Hajar Dewantara ataupun yang lain yang kita ketahui gitu, ataupun yang kayak Dr. Mangunkusumo yang mendirikan Budi Utomo, tapi pada akhirnya nanti itu akan memunculkan juga tokoh-tokoh nasionalis seperti perempuan. Nah, ini yang uniknya di perempuan sendiri itu tidak hanya satu, ada beberapa perempuan-perempuan nanti Indonesia yang akan sadar nih kalau misal pendidikan nasional gitu. Salah satunya contohnya ya seperti Kartini gitu, ibu kita Kartini gitu. Nah, di mana mereka itu kayak apa ya, sadar kalau misal selama ini tuh perempuan yang ada di Indonesia tuh hanya sebatas dapur saja. Nah, ya seperti di dapur toh. Jadi ya kayak mereka tuh cuma memasak, mengurus anak, tapi tidak mendapatkan pendidikannya. Mendapatkan pendidikan yang lengkap gitu loh. Mereka tuh kayak sumpah diskriminasinya tuh banget gitu lah ya. Makanya itu dulu nih perempuan nggak ada, cuman kerjanya di rumah gitu. Iya, nggak ada buat kayak apa kesamaan gender gitu. Iya, jadi mereka tuh diskriminasi. Kalau misal dulu kan cuma laki-laki kan yang bisa sekolah, tapi kalau misal perempuan itu hanya cuma kayak apa ya, cuma mengurus rumah gitu. Bahkan ada loh kalau misal setelah politik etis itu perempuan dijadikan sebagai jelang, ya itu ada juga gitu. Makanya itu muncullah nasionalis nanti itu seperti Ibu kita Kartini, seperti nanti akhirnya adalah Raden Kartika juga ada seperti itu, yang akhirnya nanti akan menjadikan sebuah sekolah gitu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan pengertian politik etis dari pandangan Mas Raffi dan Mbak Nadia, bahwa politik etis itu cuman kesannya manis gitu, aslinya pahit. Betul. Kayak kopi americano. Filosofi yang bagus. Nah, dalam episode ini ya kita kan sudah tahu pengertiannya, dan kita harus mengulik nih lebih dalam bagaimana politik itu dijalankan, siapa tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh perempuan yang berperan penting, dan bagaimana sekolah perempuan menjadi tonggak awal kebangkitan emansipasi di Indonesia. Nah, langsung saja kita dari siapa dulu? Mas Raffi apa Mbak Andi? Mbak Andi dulu ya. Oke. Iya boleh.
Mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak dari latar sejarah politik etis tuh menurut Mbak gimana? Kan banyak pandangan dari orang-orang tuh banyak kan. Coba saya pengen tahu dari Mbak nanti tuh. Jadi pada saat itu tuh masa politik etis sendiri kan dimulai sekitar awal abad 20-an ya. Ya. Nah, jadi pada saat itu Ratu Wilhelmina di Belanda ini itu sedang berpidato di parlemen yang dimana dia tuh mengatakan bahwa pemerintah Belanda itu memiliki kewajiban moral terhadap rakyat di Hindia Belanda, sebuah bentuk seperti balas budi. Nah, karena mengapa disebutkan seperti itu? Karena dinilai pada saat itu kolonial Belanda ini kan sudah menjajah kita selama hampir tiga abad itu ya. Iya betul. Cuman 3 abadnya mungkin masih simpang siur. Iya, betul sekali. Nah, maka dari itu harus ada sebuah kebijakan yaitu politik balas budi yang dimana tuh untuk menggantikan ratusan tahun kolonial Belanda yang sudah mengeksploitasi masyarakat Nusantara pada masa itu. Nah, jadi kayak upaya menembus dosa-dosa kolonialisme gitu dah. Nah, kalau secara simbolik itu iya, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kebijakan itu tuh sangat politis yang dimana Belanda itu mulai sadar kalau rakyat pribumi itu udah semakin tertekan sehingga memunculkan rasa bibit-bibit pemberontakan yang ada dalam diri masyarakat Indonesia pada masa itu. Jadi mereka ini sebagai bentuk ambisi yaitu mengembalikan lagi citra mereka itu dengan melalui kebijakan-kebijakan yang bisa kita lihat itu terlihat sedikit manusiawi ya, meskipun secara makna atau secara proses yang dijalaninya itu tidak manusiawi. Oke. Dan mungkin Mas Raffi Gua nih sambil dimakan nggak apa kan? makan. Oke. Ayo Pak, makan dulu. Terima kasih. Makan. Oke. Yang sangat menarik sih sebenarnya pembahasan tentang politik etis tuh. Apalagi nanti banyaknya menyampaikan kalau misal dari politik etis yang udah dilakukan sama kolonial, akhirnya kayak bibit-bibit perlawanan itu mulai ada gitu. Nah, sebenarnya cara mereka itu kayak menerapkan suatu politik etis pada waktu itu sebenarnya tuh ada 3 kebijakan utama. Ya seperti boleh disebutkan Mas Raf? Oh yes. Oke. Ya mungkin ini sebenarnya agak nanti kalau misal kurang ini tolong diperbaiki juga gitu. Saya juga masih belajar juga. Kita lagi belajar ya. Iya, kita belajar bareng ya guys gitu. Ini saya juga sambil baca sumber nih sebenarnya. Iya, betul ya. Nah, jadi seperti yang udah disampaikan Mas Gibran tadi, ada 3 hal nih Mas. Nah, yang pertama itu ada irigasi, terus habis itu ada imigrasi, dan juga ada edukasi. Nah, di mana irigasi ini tuh seperti yang udah kita ketahui dari namanya aja kan, dari irigasi, tentang pairan kan, berarti ya kayak pertanian lah gitu loh. Nah, terus habis itu selanjutnya tuh ada imigrasi nih, emigrasi maksudnya. Nah, untuk bisa kayak apa ya? Agar penduduknya itu bisa rata. Soalnya kan dulu kan memusatkan pemerintah itu di Jawa toh. Nah kan Jawa kunci. Ya itulah. Jawa adalah kunci. Iya sih, benar-benar. Mulai dari dulu ya. Jadi mereka tuh berfokus untuk memindahkan penduduk dari Jawa itu akan bisa keluar Jawa gitu, agar lebih merata gitu. Nah, dan yang paling kontroversial jelasnya itu yang paling gongnya dari politik etis itu yang pertama ya edukasi sih. Nah, kenapa bisa edukasi atau pendidikan gitu? Nah, mereka itu kayak mencoba buat membalas budi. Artinya itu mereka itu kayak menunjukkan isi bednya mereka, yaitu dengan kayak memberikan pelajaran gitu. Tapi ya yang dibayangkan ya pelajaran kayak SD, kayak SMP sekarang yang bebas itu. Mereka tuh lebih kayak kayak mengekang. Mereka tuh kayak ngatur gitu. Kayak mereka tuh didoktrin. Kamu itu kalau misalnya pribumi, mereka tuh diberikan pelajaran yang kayak
aritmatika, enggak, tapi pribumi kamu nih harus bodoh gitu. iya. Belajar formalitas. Iya, mereka tuh cuma ya belajar hitung-hitungan biasa. Jadi ada akhirnya yang mereka bakal jadi apa? Kayak apa sih, pekerja rendahan Oh, di iya. perusahaannya mereka, perusahaannya Belanda. Sebenarnya mereka tuh ya cuma kayak ya cuma sekedar aku berikan kamu pendidikan nih gitu. Tapi ya cuma jadi Kamu keluar jadi guru nih. Jadi gurunya mereka itu sama aja gitu loh. Aduh. Dan juga yang perlu kita highlight di sini, mereka tuh diskriminatif banget. Mereka tuh kayak apa ya? Ada beberapa orang tertentu ini. iya, mereka kan dibagi tuh Mas. Ada HIS, ada LS, ada Stovia segala macam. Nah, mereka tuh nggak bisa pribumi kalau mau akses yang tinggi-tinggi banget. Palingnya cuma sekolah rakyat yang cuma rendahan tok. Kenapa Gitu. kalau ditinggikan gitu pribumi? Kenapa ya? Ya itu sebenarnya pernyataan yang sangat sulit dijawab sih Mas. Tapi ya balik lagi ke awal Balik gitu. lagi. Terus misalnya mereka cuma di bagian rendah. Pegawai rendah. Iya. Nah, berarti jadi cuman bener ya kalangan tertentu yang bisa sekolah, atau banyak kalangan yang bisa sekolah, cuman hasilnya dijadikan buruh rendahan gitu. Nah, itu gimana? betul sekali. Iya betul banget. Nah terutama seperti kalau misal kita kasihkan lagi tuh dulu kan kalau misal pribumi tuh kan ada pasti yang kayak pejabat lah, pejabatnya gitu. Nah terus habis itu juga kalau kaum priayi anaknya itu bisa tuh sekolah di mereka gitu. Maksudnya bisa agak tinggi gitu loh. Bisa sampai sekolah lah sama anak-anak Belanda gitu. Punya temen luar negeri ya. Iya, misal anaknya Mbak Nadia dulu anaknya gubernur gitu. Oh, pasti bisa sekolah sampai Bisa, sekolah ya? iya dong. Iya. Ngacak-ngacak. Kita nggak tahu ya Mbak Nadia nanti gimana ya kalau susah dan apakah akan jadi pergerakan atau enggak. Baik. Oke, Ya jadi mungkin tapi juga kalau misal ditanya pribumi yang biasa kayak gimana ya? Ya nggak tahu sih. Mereka tuh seperti yang udah saya bilang tadi, kalau misal apa cuma di kaum biasa tuh nggak akan pernah bisa menyentuh pendidikan yang tinggi gitu, cuma rendahan toh. Apalagi tuh perempuan pada masa waktu itu tuh, Iya. menganggap kalau misal tidak perlu sekolah mereka itu. Anak gubernur aja Iya. priayi itu bisa melakukan pendidikan tapi masih ada diskriminasi. Iya. Apalagi perempuan pada perempuan. masa itu. Hmm. Di mana tuh hanya dicap sebagai yang cocok untuk pekerjaan Iya, saja. betul. Kayak mengurus nanti kalau misalnya udah dewasa mengurus suami gitu, Betul. itu masa kayak gitu. Nah dari situlah nanti seperti tokoh-tokoh nasionalis kayak gitu mulai muncul mempertanyakan nih kaum perempuan itu, kenapa aku nggak bisa sekolah gitu, aku nggak pengen belajar gitu, aku nggak pengen cuma jadi kayak pegawai rendahan, aku nggak pengen di rumah tok gitu. Aku udah pengen di rumah cuci baju. Iya. Masak. Disinilah itu muncul suatu tokoh-tokoh nasionalis perempuan itu dan nanti gitu. Dari berarti ini politik etis tuh kalau dibilang jam apa ada baik-baiknya buat ngesekolahin anak-anak pribumi lah gitu. Kalau dibilang baik oke, atau dibilang jahat juga oke gitu. Memang ada sisi baik dan buruknya, tapi lebih banyak ke sisi buruknya. Iya. Karena kalau kita lihat lagi kan tujuan dari pendidikan pada masa politik etis itu memang hanya untuk menciptakan para kaum buruh ini. Jadi tidak benar-benar untuk memajukan kebijakan-kebijakan Nah. ke arah ke situ selalu. Oke. Berarti untuk sebagai anggap dasar dari politiknya mereka tuh seperti itu ya. Teman-teman mungkin Mas Raffi dan Mbak Nadia sudah memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar latar belakang mengenai politik etis itu bagaimana, dan kita akan ngulik lebih dalam. Sekarang saya akan nanya Mbak, munculnya sekolah perempuan pribumi itu. Nah, bagian paling menarik nih mungkin kayak kan tadi bilang kayak wah perempuan ini susah sekolah. Kenapa kok ada sekolah perempuan di pribumi? Nah, mungkin bagaimana sih Mas Mbak buka pendidikan perempuan mulai tumbuh di masa itu tuh Betul. awal-awalnya tuh. Jadi ini tidak lepas dari peran salah satu tokoh yang cukup penting pada masa itu, yaitu Raden Dewi Sartika yang lahir di Bandung. Nah,
pada tahun 1904 ini beliau ini mendirikan sekolah yang dinamakan itu sebagai sekolah istri. Nah, itu memang yang kita tahu nama yang cukup sederhana, tapi makna untuk perubahan pendidikan itu di Indonesia pada masa itu tuh cukup besar. Muncul lah bibit-bibitnya. Betul. Nah, jadi sekolah istri ini kayak mengajarkan pendidikan-pendidikan dasar seperti membaca, berhitung, menulis, dan juga punya keterampilan-keterampilan gitu. Nah, jadi uniknya sekolah ini itu tidak hanya mengajarkan pelajaran umum saja, namun juga keterampilan seperti menjahit, memasak, dan juga tata krama sebagai seorang wanita pada saat itu. Jadi bagi masyarakat kolonial, sekolah ini tuh mungkin tampak seperti sekolah rumah biasa aja nggak sih? Iya, betul. Nah, Ya. tapi bagi perempuan pribumi ini merupakan seperti langkah awal menuju revolusi pada masa itu. Jadi kayak perempuan-perempuan pribumi ini pada saat itu seperti melihat secercah cahaya yang dimana ini sepertinya kita bisa bangkit dari patriotisme, ya, patriotisme. Iya. Iya itu. Iya, Ya, boleh. sejenis itu kita bisa mulai bangkit sehingga ini merupakan sebuah langkah awal yang cukup besar pada masa itu. Mungkin Mas Raffi mau ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit ya. Tadi kan disampaikan kalau misal ada secercah cahaya tuh, itu benar sekali, Mbak. Titik cahaya. Kayak apa ya, kita tuh menemukan sebuah cahaya di antara gelap gulita kayak gitu dah. Nah, jadi yang sebenarnya yang sangat bagus itu karena apa ya, pertama kalinya nih perempuan itu diberikan suatu kebebasan buat belajar yang formal gitu loh, tidak hanya cuma di rumah saja gitu, masak toh. Iya. Jadi hanya hanya jadi pelengkap tau kan, bukan pelayan juga perempuan gitu loh. Nah, makanya itu mereka tuh dengan adanya sekolah istri tadi, mereka diajari bagaimana berketerampilan, berpikir. Nanti juga mereka tuh pasti diajari juga untuk berkarya, menghasilkan suatu barang kayak gitu juga gitu loh. Dan gak nyangka kalau misal sekolah ini cepat berkembang juga gitu loh. Nah, pada waktu itu banyak sekali sekolah istri yang dibuka nih di Jawa Barat kan. Nah, ini maaf saya potong ya, berarti ini sudah perkembangannya cepat. Iya, perkembangannya cepat karena Dewi Setika sendiri itu tidak pernah berhenti untuk bisa menyuarakan dan memperjuangkan agar perempuan itu bisa jadi guru ataupun jadi pendidik juga gitu loh. Jadi mereka tuh Dewi Setika tuh berjuang keras untuk bisa mewujudkan sekolah istri itu nanti akan akhirnya menjadi suatu tempat untuk seorang perempuan itu agar tidak selalu di rumah saja, mereka tuh bisa keluar, bisa mengenyam pendidikan gitu yang layak. Iya, bisa layak gitu loh. Itu. Nah, selain yang kita tadi ketahui, selain Dewi Sartika itu sendiri, ada juga tokoh wanita yaitu Maria Walanda. Ini yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, di mana tokoh ini nih mendirikan sebuah organisasi perempuan juga dan di bidang yang sama, yaitu seperti kursus rumah tangga itu sendiri yang memberdayakan kaum ibu-ibu. Ya, betul. Gitu ya. Nah, jadi melalui organisasinya ini beliau ini menekankan pentingnya pendidikan moral dan pengetahuan praktis itu untuk membentuk generasi yang lebih maju pada saat itu. Jadi nggak hanya Dewi Sartika aja, di lain sisi, di lain Jawa sendiri, nah itu juga ada tokoh perempuan yang sedang memperjuangkan emansipasi wanita juga pada saat itu, Mas Raffi. Jadi ya langsung. Berarti tokoh yang pertama Raden Dewi Sartika. Ya itu, terus itu yang kedua tuh ada Maria Walanda tadi. Kayaknya ada lagi satu yang kurang, Mas. Aku yang biasa sudah dengar nih sampai udah ada bukunya, harinya, hari nasional. Apa gimana jargonnya? Habis gelap, terbitlah hujan. Bukan. hujan di luar, Iya, itu di UNED sendiri.
Nah bisa terang. Iya, betul. Nah, Gelap tuh bisa terang ya. Betul. Kayak gitu. nah, berarti tentu saja siapa itu? Teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu nggak teman-teman apa? Nggak tahu. Kita jawab Mari aja. kita dengarkan penjelasan Mas Raffi. Kok jadi kayak peneliti ini? Oke, jadi tadi kan udah disupil tuh, habislah gelap terbitlah terang. Ya. Itu salah satu karya buku yang ditulis oleh ibu kita semua, ibu kita Kartini yang biasa disebut juga Raden Ajeng Kartini. Dimana dimana ibu kita itu yang paling menggerakkan atau bisa jadi tokoh nasionalis perempuan yang langsung membahas tentang mewujudkan emansipasi wanita. Dengan emansipasi wanita itu nanti ibu kita kali itu salah satu contohnya adalah kayak membuka sekolah untuk pribumi, sekolah perempuan nih, sekolah khusus untuk perempuan pada akhirnya nanti, yang akhirnya itu bisa membuat tingkatan perempuan atau kayak tingkatan sosial perempuan itu bisa kayak naik gitu loh, bisa dihargai lah di masyarakat gitu. Nah, mungkin kan saya pernah baca juga ya Mas Mbak ya. Ini berarti setelah itu muncul yang disebut sekolah Kartini yang mungkin lebih famous kita dengar gitu. Nah, mungkin itu gimana sekolah Kartini? Oke, sekolah Kartini itu dulu didirikan organisasi ini Mas, namanya itu Parenting Touch before daring sunset on the wish for industry majlis, yang artinya yang antara tahun sekitar 1907 sampai 1913 kan. Nah, ini tuh kayak sekolah-sekolahnya tuh ada di kota besar nih, di Semarang ada, di Surabaya ada, di Jogja ada gitu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa sekolah perempuan yang di Nganu Kartini ini juga tetap dikontrol gitu loh sama Belanda gitu. Nah, berarti Belanda ini jadi kayak Jepang kontrolnya? Iya, kontrolnya. Kontrolnya itu kayak lebih buat perempuan dijadikan sebagai diajari bagaimana caranya beradab, bagaimana caranya agar itu mengurus rumah tangga gitu. Tapi juga di sisi lain mereka tuh juga bakal dipelajari suatu keterampilan untuk hidup kayak gitu sih gitu. Nah, dari controllingnya itu sendiri kan memang pemerintah kolonial ini masih belum siap untuk melihat perempuan Nusantara itu bisa menjadi salah satu contohnya tuh seperti pemimpin pada masa itu. Tidak mau perempuan-perempuan Nusantara ini berkembang, melakukan hal lain selain yang ada di dapur seperti itu contohnya. Jadi kontrolnya sangat ketat, betul. Dikekang. Kamu harus di dapur. Cuci bajuku, suatu. Seperti itu. Suara hatinya kalau perempuan biasa perempuan. Iya, kalau bukan Nah, mungkin di politik etis ini kan ada sedikit yang buat kita ambigu lah ya. Kalau dipikir-pikir politik etis tuh kayak dua sisi mata uang gitu. Betul. Ya, di satu sisi bak kemajuan, satu sisi bak kepentingan lain lah gitu. Tetap dengan syarat-syarat kepentingan yang kolonial lagi. Betul. Nah, itu mungkin tepat atau enggak? Tepat sekali sih Mas. Tepat sekali. Belanda itu cuma ingin kayak menyenangkan hati rakyat aja gitu loh, ingin menarik perhatian karena mereka pada waktu itu juga ingin mendapatkan suatu suatu prajurit gratis atau kayak babu gratis gitulah rasanya. Soalnya kan nggak mungkin tuh ngirim kayak dari Belanda ke Indo buat kerja kan. Kayak pribumi gitu sih. Ya salah satu contohnya dengan adanya pendidikan itu sudah. Pendidikan itu cuma kayak dikasih, tapi mereka juga ngontrolnya banget. Mereka itu kayak agar masyarakat bisa terdidik, tapi ya tetap tunduk sama kolonial pada akhirnya gitu, agar pintar aja buat kerja sama mereka. Iya, betul. Namun ini sialnya ya untuk kolonial Belanda pada masa itu yang dimana tujuannya mendirikan atau menerapkan kebijakan sekolah-sekolah ini itu sangat berbalik arah tajam untuk kolonial itu sendiri, karena dari ruang kecil ini, dari organisasi-organisasi kecil yang dibangun oleh tokoh-tokoh wanita pada masa itu
mengembangkan rasa-rasa perjuangan, betul sekali, Perjuangan gitu ya. yang dimana yang awalnya mereka hanya berfokus untuk belajar menjahit, belajar memasak dan lain-lain, itu beralih ke cakupan yang lebih luas. Mereka ingin belajar mengenai seperti hak martabat seorang wanita itu bagaimana, kemudian untuk seharusnya derajat persamaan derajat gender gitu. seperti itu. Pengen sama lah Iya, benda nah, ditindas tok. iya. Iya begitu. Sialnya untuk kolonial Belanda seperti itu yang akhirnya memunculkan rasa-rasa pemberontakan ini. Ya. Bisa dibilang kalau misal jadi kayak suatu pisau yang kena sama Tuhannya sendiri gitu kan. Mereka tuh pengen Kena bumerang lah. mereka tuh cuma pengen masyarakat tuh dididik, tapi juga pada akhirnya nanti bahkan nggak komunitas saja kan, tapi kamu juga sadar kalau misalnya mereka tuh sama ditindas itu loh. Betul. Jadinya lahirlah emansipasi wanita. Jadi bisa dibilang dari kebijakan kolonial yang bersifat paternalistik itu lahirlah emansipasi sejati lah. Betul. Karena emansipasi wanita yang dilahirkan dari sebuah keterpaksaan ataupun sebuah pembangkangan kayak sebuah keinginan. Iya, betul. Itu biasanya memang lahirnya tuh dari pemikiran yang dimana itu benar-benar ingin memperjuangkan, bukan sekedar hanya untuk menunggangi kepentingan pribadi saja. Jadi ini merupakan sebuah perjuangan yang sejati. Hidup perempuan. Hidup. Oke. Nah, mungkin tidak ada Mas Raffi, mungkin ada yang mau dikasih tahu ke pemirsa. Tidak ada ini. Kalau mungkin yang bisa aku tarik benang merahnya gitu. Kalau misal kita bahas tentang sejarah pendidikan kan tadi, sejarah pendidikan perempuan kan pada politik etis itu yang artinya tuh masyarakat pada waktu itu tuh hanya diberikan kayak pendidikan yang akal-akalan gitu. Tapi benar banget. Tapi pada akhirnya mereka tuh akan dari sistem yang akal-akalan itu mereka tuh akan lahir suatu sistem yang benar yang kritis. Benar yang benar untuk memerdekakan diri kayak gitu. Salah contohnya ya misalnya dari ruang kelas yang sederhana aja ya. Tangan-tangan seperti yang malam tadi ada Dewi Sartika, ada Kartini dan Maria Walanda tadi itu. Mereka tuh bisa loh jadi suatu tokoh yang bisa mengerahkan perempuan-perempuan Indonesia kan, berarti untuk bisa melawan gitu loh. Seperti cahaya. Yes. Langsung kayak gitu. Apalagi ya mereka jadi bisa dibuktikan kalau semisal pendidikan itu sebuah alat yang sangat tajam kan. Tidak, pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk menulis, membaca, tapi juga nantinya itu akan membuka pandangan bagi masa depan, pikiran gitu. Jadi ya yang dapat ditarik lagi yang kedua, tadi kan yang pertama, yang kedua itu kalau misal emansipasi wanita atau perempuan itu bukan hadiah dari penjajah gitu loh. Usaha sendiri. Usaha banget kan, berdarah-darah sampean tuh. Makanya itu kita sebagai pelajar kan sendiri, makanya kita harus pakai ujung pena kita tuh untuk bisa melangkah lebih besar nantinya. Itu udah ya. Berarti emansipasi ini kalau ada yang bilang ini hadiah dari Belanda, udah nolak. Itu kalau ada yang bilang gitu, Dia apain? ini ada Rizal dijujulin. Iya, dia jadi risal ya. Canda. Enak soal risalnya. Iya kan. Kalau misalnya aja nggak sena perempuan kalau iyalah, masa emansipasi yang capek-capek dapat dibilang hadiah. Ya. Orang sampai Ibu Kartini itu perjuangannya sampai harus ngirim surat sampai dibukukan tuh. Rekomen jangan lupa baca bukunya. Iya, betul. Nah, buku apa? Jangan lupa
juga apa? Dengerin podcast kami nanti tayang di Spotify. Yes. Lanjut ya di Spotify ya. Langganan jangan lupa ya. Mungkin dari politik itu etis sendiri, apa ada hal yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Nadia sama Mas Raffi? Udah cukup. Iya. Pendidikan sudah cukup kompleks ya teman-teman. Nah, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah dengerin podcast kami dengan sangat gembira ria ya. Tapi dijeli risol sampai mungkin yang denger nih ngantuk mungkin saking enaknya nanti ya kita dengerin. Nah, terima kasih lagi teman-teman sudah mendengarkan podcast kami tentang jejak Nusantara pendidikan kaum wanita masa politik etis. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami diskusikan. Mungkin kalau ada episode 2 ya kita mungkin bagi request aja lah ya. Request link donasi di bawah ya. Jangan lupa sejarah itu bukan sekedar masa lalu. Sejarah tuh cermin bagi masa depan. Wis, iya, siapa ada. Setuju. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah ya. Viva Historica. Viva. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Saya selaku moderator akan tutup podcast ini. Dadah. Sampai jumpa ya teman-teman.